warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Anggraeni dengan NIM 1914161201136 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan menjelaskan hasil kegiatan kerja praktik saya yang berjudul Mendata Wesel Luar Negeri di Kantor Pos Tempuran. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Kerja praktik atau magang adalah suatu kegiatan yang dapat membuat mahasiswa berproses dan memberi wawasan untuk memasuki dunia kerja. Kerja praktik memberikan suatu kemampuan yang tujuannya untuk memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk menyediakan sarana tempat untuk kemampuannya dan menerapkan materi-materi di perkuliahan ke dalam dunia kerja. Praktikan melakukan kerja magang di PT Pos Indonesia, yaitu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman logistik. Jenis layanan logistik yang diberikan PT Pos Indonesia yaitu layanan Pos Ekspres, Pos Kilat Khusus, dan Express Mail Service atau IMS. Di kantor pos juga menyediakan layanan remitansi atau biasa disebut dengan wesel pos, yaitu layanan pengiriman dan penerimaan uang milik pos yang memberikan solusi terhadap kecepatan, ketepatan, dan keamanan kiriman uang baik untuk domestik ataupun untuk luar negeri. Alasan saya memilih kerja praktik di perusahaan tersebut yaitu saya tertarik untuk mencoba hal baru dan ingin mengimplementasikan teori-teori yang sudah saya dapatkan selama perkuliahan. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan selama program magang berlangsung karena sesuai dengan peminatan yang saya ambil yaitu manajemen sumber daya manusia. Adapun gambaran umum perusahaan. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Kantor pos pertama didirikan di Batavia atau sekarang disebut dengan Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke negara Belanda. Sejak saat itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Kantor pos Batavia didirikan, maka 4 tahun kemudian didirikan kantor pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon, dan Pekalongan. Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari jawatan PPT, badan usaha yang dipimpin oleh seorang kepala jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi. Mengamati perkembangan zaman di mana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi perusahaan negara pos dan giro. Dan pada
pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak saat ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan Dinas Pos dan Giro Pos, baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia Persero. Adapun yang kedua yaitu logo perusahaan dan yang ketiga profil perusahaan. Nama perusahaan PT Pos Indonesia, tanggal berdiri 26 Agustus 1746, alamat di Jalan Lapangan Banteng Utara nomor 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan kode pos 107110 Indonesia. Sedangkan kantor cabang Tempuran berada di Jalan Perapatan nomor 6 Pagadungan, Kecamatan Tempuran, Karawang, Jawa Barat dengan kode pos 41385. Jenis perusahaan BUMN, jumlah karyawan 28,900 karyawan, dan produk yaitu ada perangko, materai, Edmail Pos, IMS, RLN Internasional, pos ekspor, paket pos, surat pos, logistik, kargo, giro pos, wesel pos, bank channeling, fund distribution, galeri pos, agent pos, dan pos shop. Yang terakhir ada email yaitu www.posindonesia.co.id. Slide selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada grand theory yaitu mengenai pengertian manajemen. Pengertian manajemen adalah mengatur suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya manajemen dapat membantu mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang perindustrian. Dibentuknya manajemen dalam suatu perusahaan atau organisasi agar suatu rencana atau kegiatan bisa berjalan dengan baik dan efektif. Berikut merupakan pengertian manajemen dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Abdurrahman MAP, manajemen yakni suatu upaya pemberian bimbingan dan pengarahan melalui perencanaan, koordinasi, pengintegrasian, pembagian tugas secara profesional dan proporsional, pengorganisasian, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Sedangkan menurut Usman dalam buku Rohman MAP, kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu manus yang berarti tangan dan egri yang berarti melakukan. Dari dua kata tersebut dengan arti masing-masing yang terkandung di dalamnya merupakan arti secara etimologi. Selanjutnya, kata manus dan egri digabung menjadi satu kesatuan kata kerja, manajer, yang mengandung arti menangani. Pengertian ini dalam ilmu ketatabahasaan disebut sebagai pengertian secara terminologi. Managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja menjadi to manage dengan kata benda manajemen, julukan bagi orang
yang melakukan kegiatan manajemen disebut manajer atau manajer dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Prancis, manajemen yang berarti seni melakukan dan mengatur. Kata manajemen dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi manajemen yang mengandung arti pengelolaan. Selanjutnya, menurut Atmosudirjo dalam buku Rahman MAP, manajemen adalah mengemukakan bahwa manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja sama yang tertentu. Berdasarkan pengertian oleh beberapa ahli di atas tentang manajemen, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu atau seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan yang telah direncanakan agar suatu rencana atau kegiatan bisa berjalan dengan baik dan efektif. Yang kedua yaitu ada middle theory, pengertian sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut merupakan pengertian manajemen dari manajemen sumber daya manusia dari beberapa ahli. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Shimamura, yaitu adalah sebagai berikut. Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu, anggota organisasi, atau kelompok kerja. Sedangkan manajemen sumber daya manusia menurut Mangkunegara adalah sebagai berikut. Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu. Selanjutnya dikemukakan bahwa SDM merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, koordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selain itu, menurut Mutiara S. Panggabean adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerja, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu menurut Hasibuan adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. MSDM adalah bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manajemen manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur MSDM adalah manusia merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari MSDM ini hanyalah masalah-masalah berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. Dan menurut Petzl Rifai adalah
Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat pada fungsi dan bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Karena sumber daya masih dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan lebih sistematis dalam apa yang disebut manajemen sumber daya manusia. Istilah manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage sumber daya manusia. Berdasarkan pengertian manajemen sumber daya manusia di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Sumarta yaitu yang pertama, memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerjaan yang berinovasi dan berkinerja yang tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan mematuhi kewajiban pekerja secara legal. Yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Yang ketiga, membantu dan mengembangkan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi sumber daya manusia. Yang keempat, memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer ini mencapai tujuannya. Yang kelima, menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang keenam, menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. Yang ketujuh, bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen sumber daya manusia. Sementara itu, menurut Jordan, setidaknya manajemen sumber daya manusia memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, memperbaiki tingkat produktivitas, yang kedua, memperbaiki kualitas kehidupan kerja, dan yang ketiga, meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Lalu ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Menurut Cashway, fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan SDM. Lalu yang kedua, staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, penilaian kerja. Yang keempat, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja, dan yang kelima, pencapaian efektivitas hubungan kerja. Lalu yang terakhir, bagian dari tinjauan pustaka yaitu ada range theory, pengertian wesel luar negeri. Wesel luar negeri dapat diartikan sebagai layanan pengiriman dan penerimaan uang yang memberikan solusi terhadap kecepatan, ketepatan, dan keamanan kiriman uang untuk luar negeri. Secara umum, wesel dalam perintah pembayaran untuk sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya. Karena
diperlukan agar dana dibayar di muka untuk jumlah yang tertera di sana. Wesel pun menjadi metode pembayaran yang telah terpercaya daripada cek. Adapun beberapa hal yang membuat wesel luar negeri menjadi unggul, yaitu mengirimkan uang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah karena hanya perlu mengisi formulir kelengkapan. Jangkauannya yang luas dan metode ini terbilang aman karena semua transaksi menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional untuk meningkatkan keamanan transaksi. Hal ini dilakukan supaya kiriman yang dituju kepada penerima benar-benar berhak menerima dan mencegah dari upaya tindakan hukum. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan metode. Yang pertama ada tujuan umum, adalah dengan melakukan kerja praktik dapat mengenal lebih banyak tentang dunia kerja, memperdalam wawasan terhadap sistem kerja interdisiplin secara profesional untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang tidak didapat langsung dari perkuliahan, dan memberikan gambaran dunia kerja yang sebenarnya kepada mahasiswa yang mengikuti magang untuk bekal di kemudian hari. Adapun tujuan khusus, ingin mengetahui bagaimana tentang wesel luar negeri dan ingin memahami mengenai permasalahan dan solusi yang terdapat pada saat melakukan kerja praktik. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif kuantitatif adalah menurut Bungin metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkas berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkap melalui bahan-bahan dokumenter. Sumber informasi dari penelitian ini yaitu kantor pos yang menerapkan wesel luar negeri. Slide selanjutnya yaitu pelaksanaan KP. Tugas-tugas yang dilakukan. Selama KP, saya melakukan berbagai tugas, yaitu yang pertama, mendata wesel luar negeri, mendata pengiriman paket atau dokumen ke dalam ataupun luar negeri, dan yang terakhir, mendata dana pensiun. Lalu, slide selanjutnya, uraian pelaksanaan kerja praktik. Tugas utama yaitu mendata wesel luar negeri, mencatat formulir yang harus diisi oleh penerima wesel luar negeri meliputi identitas pengirim, identitas penerima, serta nominal yang akan diterima. Yang kedua, mendata pengiriman paket atau dokumen ke dalam maupun luar negeri. Mencetak resi di mile.pos adalah output dari semua data yang telah diinputkan sebagai bukti fisik pengiriman surat atau barang, lalu memasukkan data seperti jenis kiriman, paket atau dokumen, nomor resi, dan harga ongkir ke manifest serah manual. Yang ketiga, mendata dana pensiun, mencatat nama-nama yang telah mengambil dana pensiun setiap bulannya yang biasanya akan berlaku pada awal bulan. Ada pula tugas-tugas pendukung, yaitu yang pertama perkenalan berbagai tugas yang ada pada kantor pos seperti mile.pos, N2, IPOS, dan Pospay. Lalu yang kedua penjualan benda dan materai, bertugas melayani pembeli yang akan membeli benda ataupun materai. Slide selanjutnya yaitu permasalahan dan solusi. Permasalahan di sini adalah
yang sering terjadi dalam lingkungan kerja yaitu pekerjaan tugas utama. Ketika melakukan pekerjaan tugas utama, komputer yang digunakan sering error, tidak dapat dioperasikan saat sedang melakukan pekerjaan, tiba-tiba mati lampu, sehingga pekerjaan yang belum disimpan harus dibuat ulang dari awal, dan jaringan internet tidak memadai sehingga error servis sering terputus. Namun, dalam setiap permasalahan pasti akan selalu ada solusi yang dapat diciptakan untuk menemukan atau memecahkan suatu masalah tersebut. Solusi yang dapat dilakukan dalam permasalahan di atas adalah sebelum terjadi adanya komputer error, maka yang harus dilakukan memeriksa masalah karena overheating dan melakukan perawatan pada hardware. Selanjutnya, untuk mengatasi kendala mati lampu, perusahaan harus menyiapkan genset yang memiliki ukuran voltase yang sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengantisipasi jika terjadinya mati lampu disebabkan oleh gangguan dari PLN. Dan untuk mengatasi jaringan internet error, perusahaan sebaiknya menambah item WiFi agar koneksi internet lebih lancar sehingga memberikan kelancaran dalam melakukan pekerjaan. Di slide selanjutnya yaitu ada kesimpulannya yaitu wesel luar negeri merupakan suatu cara untuk mengirim uang dari luar negeri dengan keunggulan, kecepatan, dan ketepatan. Dengan adanya wesel luar negeri, maka akan sangat membantu. Diharapkan dengan adanya kerja praktek atau magang di PT Pos Indonesia dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan perusahaan. Manfaat yang saling menguntungkan agar terciptanya suatu kerjasama yang baik antara pembimbing lapangan dengan mahasiswa. Memiliki komunikasi yang baik. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka suatu pekerjaan akan terasa lebih mudah dan dapat mencapai tujuan suatu perusahaan ataupun organisasi. Ilmu tentang dunia kerja pun sangat penting dan mempengaruhi mahasiswa ketika sudah terjun ke dunia kerja. Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi suatu sistem di perusahaan. Seiring berjalannya waktu, sumber daya manusia harus siap menghadapi perubahan ini dan terus meningkatkan kualitas dari diri seorang individu. Dan slide terakhir yaitu ada saran. Dalam kerja praktik atau magang merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi mahasiswa untuk mengetahui atau merasakan bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya. Maka dalam kerja praktik ini harus terus dikembangkan dan bekerja sama dengan berbagai perusahaan agar dapat membantu suatu kegiatan berjalan dengan baik dan peserta magang dapat memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan. Baik, cukup segitu saja penjelasan saya mengenai laporan hasil kegiatan kerja praktik saya. Apabila kekurangan dan kesalahan kata saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.